Oke. Boleh. Oke, halo semuanya. Kembali lagi di podcast Masa bersama gue Jeber. Dan kali ini gue ditemenin sama partner gue, Alberto. Nggak ada Fakri ya, Fakrinya lagi hadir. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial. Ada Rika Koman, ini ketua IMA yang kemarin baru lengser. Tapi ada satu lagi nih yang baru nih, ada Andreas Ronaldo, ketua BEM FC 2020-2021 Oman. nih. Halo. Tepuk tangan lu dong buat ketua BMFT dong. Ketua Hadir BMFT lagi. nih. Tepuk tangan lah buat ketua IMA kita udah lengser nih. Anjay. Anyway, thank you deh Man, udah mau hadir lagi di Masa nih, udah sempetin waktu. Gimana Dok, kabar Dok? Man di Palembang Dok? Puji Tuhan sehat, Be. Sekarang gue di Jakarta, Be. Oh Jakarta, bukan di Palembang lagi? Iya, di Jakarta udah sebulan terakhir Apa ini sih, udah Jakarta gue. Dari kemarin gue liat proyek-proyek di Palembang, gue liat proyek-proyek di Palembang kemarin. Itu kemarin bulan Cepet banget 3, di bulan Jakarta 2 liat. tuh. Apaan Di kemarin? Jakarta baru kemarin bulan ini nih. Mana kemarin gue baru liat Enggak nih, Bos. Udah Jakarta. Jakarta ya? Udah kangen Jakarta nih gue. Tapi lama juga kita gak ketemu ya, udah setahun hampir 2 tahun ya kita gak ketemu ya. Kalau Homan sih gue ketemu sih di IMA. Setengah sih, Be. Tapi lu nyangka gak sih? Ya, gue sih gak pernah ke IMA lagi ya. Iya. Lu nyangka gak sih perkuliahan kemarin tuh ternyata lu sampai habis setahun tuh online semua nih. Nyangka gak lu? Sebenarnya dari gue nggak, sumpah. Planning gue tuh sebenarnya setengahnya tuh gue offline kan, karena gue ngarepnya emang bakal kelar offline-nya. Taunya belum sampai sekarang, malah gila. Terus sekarang mau PSBB total lagi kan, kacau dah. Iya. Kalau lu gimana Man? Lu nyangka gak sih kalau ternyata online nih full sampai periode lu habis? Ya sebenarnya rata-rata semua ketua lembaga ya mungkin atau mungkin semua hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan di perkampus buat dunia perkuliahan lah. Kita tuh pasti pengennya apa ya? Kan rencananya emang kalau misalkan bisa offline. Makanya mungkin dari gua, Aldo dan juga beberapa ketua-ketua lain kayak ketua BEM maupun ketua IMA di teknik itu rata-rata pasti mikirnya kalau misalnya emang kesempatan buat offline di semester genap gitu proker gede gue laksanain di sana aja gitu supaya bisa jalan secara offline lah ibarat. Terus ternyata mau nggak mau ya kondisi kayak gini malah makin parah ya, jadinya nggak bisa sama sekali sih. Mungkin kalau misalkan buat periode depan untungnya gue sama Aldo udah nggak ngurusin lagi ya. Ya Allah, gila sih. Itu sih kayak udah lengser ya. Iya, kayak betul. beban di pundak tuh udah hilang gitu. Udah Kayak gitu. Lalu menurut lu gimana sih rasanya jadi ketua di kala pandemi? Ada kesusahan nggak buat ngatur kayak proker-prokernya? Apa ada kendala? Terus kayak komunikasi tuh paling utama kan kalau lagi online. Karena bisa juga kan kita ketemu. Mau gue dulu apa lu dulu nih lo? Lu dulu aman, lu dulu. Oke. Mungkin kalau kendala teknis kali ya. Lebih ke arah transisi sih, sama lu mesti bikin keputusan yang benar dalam waktu yang lumayan singkat. Karena ibaratkan kalau misalnya ganti periode itu gambarannya misalnya nih Juni atau Juli kita udah lengser. Habis itu Agustus itu kan udah mulai tahun ajaran baru. Nah Agustus itu pastinya udah mesti mulai ngerencanain lah ibarat secara periodik satu tahun itu bakal ngapain aja. Dan tentunya proker-proker itu harus ditentuin, dirapatin dulu sama kapel-kapel dan juga BPHI gue sendiri gitu pas itu. Pas itu sih kalau misalnya pertimbangan dari gue ya balik ke yang tadi lagi, gue pengen bisa seimbang. Kalau misalnya emang harus online, kalau misalnya bisa offline diusahain bisa offline gitu. Jadi paling kalau kendalanya itu sih transisi ya, terutama kalau misalnya beberapa proker gede kan kegiatannya berubah jauh. Misalkan kita datang kampus seminarnya terus kayak sekarang mesti webinar, terus kalau misalkan lomba-lomba yang berhubungan dengan juri lombanya mesti dilaksanakannya secara online, nggak bisa dikelas lagi gitu. Dan kalau misalkan buat lomba-lomba olahraga apalagi ya, semuanya benar-benar tergantikan dengan olahraga yang harus dilakukan secara online. Transisi sih, paling utama transisinya. Oke, Man. Terus Dok, menurut lu gimana Dok? Sebagai ketua BEM nih, apalagi kita menaungi banyak fakultas nih. Teknik nih, rame nih. Menurut gue sih pasti sama kayak Oman sih pasti, karena kita hitungannya masuk periode transisi ya, yang mana kan biasanya offline tiba-tiba dihantam sama suatu hal yang berbeda, pasti itu ya pasti susah lah menurut gue. Dan gue jujur sendiri, gue juga
pasti banyak banget miss yang gue urus selama ini. Kayak di samping kita masih adaptasi juga, kita juga mesti bikin quick decision gitu kan. Yang mana quick decision itu kan mesti didasari ya masih ada pemikiran yang matang juga, yang mana juga pemikiran matang itu sendiri nggak pernah kita alami sebelumnya kan. Jadi menurut gue sih beneran susah sih menurut gue di periode ini. Apalagi sih gue jujur pasti waktu awal naik gue sih ngarepnya tengah doang online. Jadi kayak udahlah PSBB total sebulan lah atau 2 bulan habis itu tolonglah habis itu periode depan offline lah please gitu kan gue ngarepnya. Oh ya makin ke ujung tahun makin kacau kan. Jadi kayak udahlah Sekarang udah pasrah kan. sekarang udah malah memasuki 1,5 tahun lebih ya, udah Iya. mau 2 tahun lah ini dalam. Betul. Malahan sekarang kita mau masuk PSBB total lagi, mana balik ke awal lagi kan. Itu jadi kayak kita ngulang-ulang doang jadi ya. Kacau sih. Tapi gue setuju sih sama yang dibilang sama lu, Dok. Karena di periode-periode sebelumnya, apalagi kayak tahun lalu pun, nggak pernah ada gitu loh kegiatan-kegiatan yang terpaksa dibatalin, terus mesti jalanin secara online gitu. Jadinya kita mesti muter otak sendiri, terus ibarat dari kiri kanan juga sih kayak, kegiatan yang dilaksanain sama jurusan lain kayak gimana sih? Mereka nerapin kegiatannya kayak gimana? Jadi kayak sambil kita rencanain, tapi kita nunggu juga. Kayak ibarat mau nyari pedoman dari orang-orang yang udah ngelaksanain acaranya gitu ibarat. Gitu sih menurut gue. Ya betul sih. Jadi kita kan kayak gue juga apa gimana Be? Oh enggak. Ya kalau gue sih menurut gue juga gitu soalnya pastinya kayak biasanya kan kita dibimbing kan. Jadi kayak ini nih kayak gini tuh. Tapi kan sekarang kita kan nggak ada tuh yang bisa bimbing kita karena kan belum pernah ada yang ngelaksanain kan. Jadi kita tuh kayak dari yang dibimbing jadi mesti yang membimbing ujung-ujungnya kan. Dalam artian kayak kita juga mesti mencontoh orang lain yang juga berusaha untuk mencontoh kita gitu kan. Jadi kan kayak timbal balik ya menurut gue ya. Itu sih. gue juga kebetulan nih ya kan core-nya EBP nih kan ya itu kacau sih Pak, parah banget. Itu kan proker lumayan gede ya dan nasional diadain secara online. Wah gila, kacau banget itu. Tapi sejauh ini lancar kan Be? Jalan nggak lancar-lancar amat juga sih. Tapi diminimalisir ya kan. Ya, itu kan melanjutkan pekerjaan lu kemarin, Mbak. Anjing, kalau itu kan kemarin nggak jadi jalan, Be. Gara-gara beneran nggak bisa kan. Iya, sih. Kayaknya gara-gara lu, Dok, gue batalin kan. Jadi semua ini dalangnya gue sebenarnya. Itu tahun lalu dibatalin. Kayak tahun lalu juga dibatalin sebenarnya karena kaget juga sih kan transisi ya. Dari online tiba-tiba jadi offline, jadi semua kegiatan harus offline dulu. Adaptasi juga sih. Kalau sekarang emang dari awal kan itu udah online ya. Betul. Nah, gue punya pertanyaan buat lu berdua nih. Perjalanan organisasi lu dari awal maba sampai sekarang, sampai lu bisa jadi ketua, apa? Terus apa sih yang memotivasi lu berdua pengen jadi ketua? Nah, dari lu dulu, Dok. Oh, gue dulu nih. Yang pasti kalau ya udah yang pasti gue mulainya itu dari anggota muda ya, Imasta tuh kan periode semester 2 tuh kan. Ya motivasi awal gue sih pasti ya lihat senior lah kan, kayak asik banget sih kayak nongkrong di IMA kan, main-main kan, mana didasari kan gue kan orang rantauan ya dari Palembang kan, kadang juga mikir kalau misalnya di kos doang gabut ya kan, jadi kadang terus kosan lu deket juga kan ya. Iya gue mikir kosan juga deket ya udahlah, gue mikir ya udah paling tempat tidur doang gitu kan, jadi gue mikir kayak apa salahnya kan, gue mikir sosialisasi kan, nongkrong di IMA, main sama orang kan, lumayan kan. Terus lama-lama jadi kayak tertarik gitu kan, mulai mengenal. Terus waktu join awal Angmut sih asik sih, kayak pengalaman sih juga ada yang nggak bisa dapet sih, kayak gak nyesel sih waktu itu gue jadi Angmut, kayak bisa kenal banyak orang kan, teman-teman juga lebih dekat, jadi kan angkatan sendiri apalagi. Terus next itu setelah itu gue masuk jadi bagian dana usaha di Masta ya. Ya kayak ngurus dompetnya Imasta lah. Apa? Pas Angmut lu jadi apa tuh? Di Angmut pas kemarin. Angmut lu jadi apa tuh? Kalau nggak salah gue kemarin jadi humas ya? Angmut. Oh, kalau itu ya TFL Angmut ya. Oh ya Angmut TFL. Berarti kita satu Angmut Bego, Dok. Gue juga Angmut perkap TFL anjing. Asik kan, gila asik banget sih itu kayak awal-awal kan. Nggak sih TFL asik.
Gue sudah TFL jadi volunteer kan? Lu jadi volunteer kan, Be? Iya. Ya gue jadi volunteer. Itu Itu yang sih proker Oke sih, kurang terus asik sih sih. renovasi taman sih. Enggak, gue sih enggak. Gua enggak. Nah, Terus akhirnya mungkin kalau kalau dibubarkan. iya Kak. lu pada nggak inget yang pas TFL ada ini kakek-kakek ketabrak motor gitu. Itu ada anjir. Ada, Cok. Itu yang ketabrak mobil kan, terus si Triongko kecebur. Nggak inget lu? Si Triongko Ingat, kecebur. bukan kecebur, dia nyebur got gara-gara HP-nya jatuh ke got. HP-nya jatuh ke got. Iya. Itu sih Kasian sih, kacau. sebenarnya kasian sih. Tapi sebenarnya Lanjut dong ke BMFT, lanjut langsung. abis itu enggak dong. Abis itu kan dana usaha Imasta dulu gua. Jadi dompet Iya, IMA nih gua. Itu Setelah itu adalah lanjut divisi yang paling gue benci. Divisi yang gue paling benci sampai sekarang. Wah, kerjanya malah kenapa dulu. tuh, Be? Risol, jaket, boros uang gitu. Ya sebenarnya Sekarang gue kalau ketemu isi dana dompet usaha, Imasta beli tuh aja. sebenarnya isi dompet Imasta tuh ya isi dompet anggotanya tuh, cuma digabungin satu. Karena tiap hari datang ke IMA udah nongol tuh jajanan, disuruh keliling cari temen. Terus beli bukan gara-gara enak, beli gara-gara temen. Oh lah, beli temen bantu gua nih. Itu sih aduh kacau banget semua. Terus setelah itu kan masuk tahun ketiga ya. Yang ketiga waktu itu gue masuk BMFT. Jadi wakil eksternal waktu itu kebetulan gue. Mungkin di situ gue mulai mengenal lah. Ya kan mulai melihat dunia di luar IMA. Dalam artian kayak mulai lihat anak-anak teknik yang lain, kan mulai kenal sama teman-teman lain. Kayak melihat bahwa banyak ya bening-bening lah di luar sipil mah. Gila. Jadi itu tujuan lu tuh. Jadi itu tujuan lu. Terselubung itu. Kan melihat IMA kan kayak cewek kan kok sepi banget ya kan. Sekali FT kan wah gila. Udah lumayan lah menyegarkan mata kan. Terus ended di tahun akhir. Mungkin di tahun akhir ini gue ended naik jadi ketua juga mutusin. Satunya mungkin dalam pasti itu gue niat gue tuh untuk memperbaiki BMFT juga lah, walaupun banyak kekurangan juga belum tentu berhasil 100% kan. Dan juga gue juga menghargai senior kan, dan juga teman-teman gue yang udah mendukung gue secara support moral maupun support secara intelektual juga kan. Tuh, jadi gue juga mencoba untuk melaksanakan yang terbaik lah. Oh, jadi bukan buat cari followers ya? Aduh, kalau itu ya. Sayang banget, Be. Coba offline. Kalau offline mungkin beda cerita, Be. Ini gara-gara online niatnya nggak tercapai. Offline bisa lihat dede-dede ya? Iya kan, niatnya nggak tercapai kalau. Ya? Gara-gara online jadi nggak tercapai niatnya. Jadi nggak munafik tapi bener sih dok. Nggak munafik kan? Karena tapi bener. Fakta nggak bisa di sipil 3 tahun offline, liatnya cowok terus kan. Picek mata B lama-lama B. mungkin kalau misalkan buat junior nggak tahu kali angkatan 17 ceweknya cuma 9 sangat. Oh, gila tuh. Kacau men. Misalnya laki 100 berapa kita 140 ya? 30-an lah. Nah, awalnya 130-an. Kacau sumpah. Satu-satunya angkatan yang cewek nggak sampai 2 digit 17. Betul banget. Nengok kiri lo cowok. Nengok kanan cowok lagi. Muter kepala satu doang cewek di ujung kalau enggak. Kacau. Sendiri lagi. Kalau lu gimana, Man? Perjalanan organisasi lu, Man? Sampai akhirnya lu bisa jadi ketua. Mungkin kalau dari gue sih, gue ceritain dulu ya, mungkin background gue pas SMA gimana. Mungkin kalau pas gue SMA tuh, gue orangnya nggak pernah ikut kegiatan sekolah. Maksudnya kalau ada kepanitiaan gue nggak ikut. Kalau misalnya ada acara-acara misalnya lomba antar sekolah gue nggak ikut ngurusin. Cuma gue ikut jadi kontestan doang, jadi peserta. Nah akhirnya pas gue masuk kuliah, gue mikir, kalau misalnya antar ada kegiatan-kegiatan yang ada di lingkup teknik sipil, gue mau ikut juga. Akhirnya gue nemuin yang namanya Imasta yang mewadahi kegiatan-kegiatan tersebut. Gue ikut Angmut. Nah habis dari Angmut itu ya gue lumayan ini sih, maksudnya ketemu beberapa senior yang lumayan ngerangkul gue. Dan akhirnya gue mungkin gara-gara ngelihat mereka nge-welcome gue jadi pengen masuk Imasta. Dan kebetulan gue pas itu jadi humas. Nah di humas itu gue ngejalanin
lumayan banyak belajar sih. Soalnya salah satu departemen yang menurut gue sangat sibuk dan juga lumayan berat kerjaannya itu humas salah satunya. Terus akhirnya gue 1 tahun di sana, akhirnya gue lanjut ke BMFT. Kenapa BMFT? Gue mikirnya pas itu gue pengen, gue udah belajar di lingkup Imasta, gue udah belajar lingkup di program studi jurusan sipil gitu misalkan. Gue pengen tahu kalau misalkan di atasnya lagi di BMFT kerjanya gimana sih. Akhirnya gue masuk di BMFT, gue di sana walaupun di BMFT gue tetap masih megang proker-proker yang ada di IMA juga. Gue juga megang preger yang ada di BMFT. Dan waktu saat itu gue bulutin diri, gue pengen naik jadi ketua IMA. Karena menurut gue yang gue bisa dapetin selama 2 tahun itu, walaupun gue di BMFT, gue tetap sering ke IMA kan. Gue ngedapat banyak lah dari IMA. Dan gue pengen ngebales hal-hal yang gue dapet dengan cara gue melayani IMA secara menjadi ketua gitu. Mungkin motivasi gue buat jadi ketua juga salah satunya, gue gak pernah ngambil sesuatu yang out of my comfort zone gitu. Maksudnya kayak selalu gue kemikirnya, ambil ini aja kayaknya ini masih bisa gue lakuin gitu. Pas jadi ketua IMA itu, gue ada ngerasa, ini gue harus belajar banyak buat menjadi seorang ketua gitu. Karena kalau misalkan buat jadi ketua itu banyak yang mesti dipertimbangin. Salah satunya proker, ada juga keanggotaan, ada juga BPH lu, ada juga mahasiswa lu, ada juga segi akademiknya anak-anak lu. Ya pokoknya gue pengen merasa sesuatu yang baru gitu loh dari gue ambil jadi ketua IMA, dan gue juga pengen kasih tanggung jawab karena gue ngerasa dengan gue jadi ketua gue bakal menerima tanggung jawab dan mungkin kedepannya bisa membantu gue kalau misalnya emang gue nanti masuk dunia kerja gitu. Itu tapi terutama ya gue pengen balikin hal yang gue dapat dari IMA. Kenapa? Mencari followers ya berarti ya? Bukan. Sama dia itu. Bukan. Itu mah Aldo. Beda sama Aldo ya? Itu mah Aldo. Dia nggak mau jujur nih. Nah, lo dari awal nih, dari masuk kuliah sampai lo jadi ketua, dari jadi ketua IMA sama jadi ketua BEM, terkonyol yang paling lo ingat sampai sekarang selama lo kuliah apa tuh? Aldo dulu. Hal terkonyol ya. Aduh, kalau ini tiba-tiba gue nginget hal konyol. konyol, Yang pernah bisa lo lupa. gue mikir lo ya. Apa mungkin Apa lo ya? kayak lo berantem sama dosen? Bentar. Mati. Hal konyol ya, Be. Coba ke Homan lo, Be. Gue lupa jadi. Apa ya? Oman belum bisa. Oman lagi mati. Wah, curah sih lo. Lu nyuruh gue mikir banget sih. Lo berantem sama dosen. Pasti ada hal konyol kalau di gue ya, nggak mungkin nggak ada. Kenapa ya? Mikir dia. Apa ya? Mikir. Aduh, sampai gue inget lu nih. Sumpah. Jadi lu semua nih, tinggal kita berdua nih. Atau mungkin lu pernah salah sama dosen? Sebenarnya kalau masalah sama dosen ya kemarin sih. Atau asdos? Mas. Apa sih baru-baru ini ada nggak? Kalau online apalagi nggak mungkin, Be. Online kan anggapannya biasa tuh offline, Be, yang banyak kacau kita kan. Kalau gue ingat-ingat waktu offline ya. Halo. Keputus bro. Apa ya? Coba ke Homan, gue sambil mikir nih. Ya kita Homan dulu. Man. Ya. Hal yang paling lu gak bisa lupa, hal terkonyol. Awal lu kuliah, Man. Gua ada satu. Jadi ceritanya, gua itu ambil mata kuliah Ansruk 1 di semester 4. Nah kebetulan dosennya ini lumayan born killer sih, tapi kayak lumayan sedikit galak gitu, jadi teliti bareng. Terus dia tuh inget anak-anak yang ada di kelasnya. Nah saat itu kondisinya gara-gara minggu lalu nggak kelas, dia bilang hari ini kelasnya 2 kali absen. Jadi 1 kali pertemuan tapi 2 kali absen lah tantangannya. Ini JMTS ya? Nah abis itu pas hari itu kebetulan temen gue satu sakit, jadi dia nggak datang ke kampus. Dan kalau misalkan dia nggak datang berarti absennya langsung jebol 2 kali dong, bener nggak?
Nah, akhirnya gue minta salah satu junior angkatan 18 yang lagi depan pintu, gue bilang, weh, lu sini dong, masuk ke dalam kelas gantiin Sergio. Sergio. Gue bilang, tolong. Sebut lagi namanya. Iya, salah gue. Tolong dong gantiin Sergio, soalnya si Sergio gak datang kampus hari ini, terus absennya 2 kali. Akhirnya gue suruh tuh anak datang, pas giliran Sergio gue bilang, ntar kalau Sergio dipanggil lu angkat tangan ya. Akhirnya absen nyampe ke Sergio, dia angkat tangan. Tiba-tiba si dosen ini ngomong, loh, kamu bukan Sergio. Terus gimana tuh? Terus akhirnya ya udah, gue bilang nggak apa, bercanda, Sergio-nya nggak datang, hari ini lagi sakit gitu gue bilang. Nah akhirnya pas sudah kelar minggu depannya pertemuan berikutnya dia gue minta maaf, Sergio juga minta maaf, padahal Sergio nggak salah kan. Gue minta maaf, Sergio minta maaf. Terus si Pak Yucungnya bilang, udah kalian gak usah minta maaf, kalian juga gak bakal lulus mata kuliah saya, dia bilang gitu. Ternyata pas udah gue jalanin 1 semester itu sampai kelar tetap lulus dan juga one shot nggak ikut SP. Jadi ya lumayan banget. Oke. Lu gokil sih. Hoki tahunannya dipakai itu. Iya, setahun sekali. Oh, gue udah inget nih cerita. Ini mesti lu tahu sih, Be. Ini waktu semester 3. Apa tuh? Waktu kita UAS Mekban. Apa nih? Jadi waktu itu ini kan, jadi kan waktu itu UAS tuh. Ya kan, kerjain. Jadi kayak waktu UAS itu kan biasa lah kan. Malamnya kan begadang bareng kan. Waktu itu kan begadangnya di kosan siapa ya, antara kosan gue kayak waktu itu. Yang bareng ada Arif, Kenfield, kan Sam. Ada Jackson juga, sama Jim kan. Nah waktu tuh ini iseng. Jadi kayak mereka tuh ngajak makan Mubarok. Anjing, lu tau ya Mubarok? Lu tau? Nah, ini kayaknya gue tahu ceritanya nih. Lanjut dong. Jadi bagi para pemirsa yang nggak tahu Mubarak itu adalah sebuah pecel enak yang ada di daerah Puri. Ya, jadi boleh mampir sih. Check it out guys. Permata Buana. Nah, jadi kan ya udah dong. Jadi kan waktu itu kepanjangan apa tuh? Kepanjangannya Mubarok. Mubarok, murah banyak jorok. Jadi guys, ya udah, lu tau lah kan, sesuai namanya murah. Ya kali anak kos nggak mau kan. Ya banyak, apalagi kan isi perut kan nomor 1. Ya udah, tapi efek sampingnya itu jorok kan. Sekali makan bisa 2 hari ya, Do ya. Makan 1 kali di situ bisa 2 kali nggak makan. Jadi beneran malamnya sebelum ujian tuh ya makan kan bareng anak kos kan, naik motor kan berlima, 5 motor kan, gila konvoy sana kan, sampai sana ya perut kondisi lapar kan, makannya nggak kira-kira kan, kayak ngambil sate sampai 10 tusuk kan, anjing, ayamnya 2 potong, nasi nambah, kol goreng kan, anjing itu enak banget kan. Terus ya udah dong, balik-balik kayak jam 12 malam kan, belajar bentar tidur. Terus besoknya waktu ujian. Itu belajarnya beneran waktu itu ini yang itu. Belajarnya nggak seberapa. Makannya lebih lama. Jangan dong, nggak boleh dibocorkan kalau ini rahasianya nih. Ya yang pasti waktu bayarnya adalah sedikit diselipkan ya. Dislimkan bilnya. Ini bukan saya nih. Saya menyalahkan orang yang ngajarin saya dulu ya. Ya dong. Jadi kan waktu ujian kan waktu itu ada siapa ya yang tua itu ngajar statika, siapa ya, ibu itu ya? Ingat enggak? Bu Fani. Ya Bu Fani. Iya benar Bu Fani. Ya Bu Fani. Ya kan? Jadi waktu itu kan beneran kertasnya kan dibagikan terbalik tuh kayak gini. Ya kan? Dibagi semua. Terus beneran jam mulai itu jam 8:30. Jadi waktu udah dibagi semua tuh baru boleh dibalik kan. Beneran pas dibalik itu kan kayak ya gue balik dong, kayak balik. Nah beneran waktu gue baca tuh perut gue tuh langsung kayak ya lu tau lah kan, kayak efek samping dari Mubarok. Yang gue bilang tadi, efek samping joroknya itu loh yang gue bilang. Jadi beneran itu ujian 2,5 jam. Gue beneran ngerjain itu cuma sejam. Gue beneran gak di kertas itu gue nggak tulis caranya, hitungannya gue semua di kalkulator, langsung gue tulis hasil akhirnya. Gue beneran tangan kiri gue genggam gini karena
kata mitos kalau lu lagi mau iya gitu lu genggam gini udah tayanya keras kan ya gue ngarepnya gitu dong gue bilang gini tangan gue satu tangan pena gue gini satu aja gini berdua nulis kan kalkulator gitu kan gue langsung gini sampai itu posisi gue dari duduk sampai kayak jongkok beneran kayak gue berlutut di dalam ruangan itu. Mana itu ruangannya K606 loh yang AC dingin banget. Wah itu sih anjing banget sih. Beneran gue sih ini gue itu anjing, badan gue dingin, kepala gue keringetan. Tuh nahan itu emas di pantat itu. Wah gila sih gue bilang. Sampai akhirnya gue itu 4 soal gue kerjain 2 gue langsung kumpul gue bilang gue nggak kuat gue bilang kan ke ibu bu maaf bu saya udah nggak kuat lagi beneran abis itu gue langsung lari dan yaudah you know lah guys hasil akhirnya gara-gara bisa bilang of course SP bro hasil akhir nilai gue cuma 20 cok anjing aduh tol banget sih sumpah udah cuma ngerjain 2 nggak ada yang bener lagi itu ngerjain satu soal skornya 25 dapetnya 20 anjing satu soal doang gak bener itu pun setengah nilainya. Wah di situ sumpah di situ gue bayar mubarak cuma paling seberapa ya paling apa gue potong setengah lah terus gue bayar SP anjing 1,2 cok nggak modal anjing balik sumpah jadi tahu banget sih sumpah enaknya pas makan setengah jam kan terus buat pas SP-nya satu bulan anjing. Ya, anjing satu mana semester 3 ke 4 kan itu libur akhir tahun cok wah ya. Itu sih gila sih. Nah, harusnya lu balik ke sono malah lu tidak di Jakarta kan udah berapa. Iya makanya. Menurut lu nih organisasi penting nggak buat misalnya teman-teman yang maba engineer kita? Lu dulu dok, gimana kalau menurut lu? Menurut gue sih sumpah kacau men, penting banget sumpah. Jujur sih menurut gue sih itu organisasi itu di mana tempat lu ngubah cara pandang lu terhadap dunia luar, cara merubah cara mindset lu dan yang pasti ngerubah hidup lu sih menurut gue. Itu sih penting banget sih kacau sih sumpah. Menurut gue sih recommended sih sumpah kalau bisa dari semester 1 lu udah ambil lah kalau bisa. Emang capek tapi menurut gue capek itu worth it. Temen yang lebih bisa lu koneksi itu paling penting menurut gua sih IP itu nggak segalanya koneksi lebih penting menurut gua dan koneksi yang bisa lu bikin selama perkuliahan itu dari organisasi. Kalau lu man? Kalau menurut gua sih gini ya tentunya kalau misalkan organisasi kelompok itu kita nggak bisa maksain ke orang-orang ya. Gua kalau misalnya emang anaknya suka nggak bisa dipaksain gitu. Cuma kalau menurut gua pandangan gue sendiri, ibarat gini loh, kalau organisasi itu emang benar kita ketemu sama banyak orang. Kalau kita nggak organisasi juga bisa ketemu banyak orang. Nah kalau misalnya di lingkup organisasi itu lo nggak cuma bukan dipaksa ya, cuma pasti ketemu sama orang-orang baru, orang-orang lain, orang-orang di jurusan lo, orang-orang di angkatan, mungkin beda jurusan. Nah itu memaksakan kita untuk berinteraksi sama mereka. Dan di hal yang sama juga itu melatih kita supaya ketemu sama beda-beda orang gitu. Karena kalau misalnya kita udah kerja nanti, kita udah beranjak ke tahap yang berikutnya setelah lulus, tentunya kita nggak kita pasti bakal ketemu orang tuh banyak, nggak cuma orang yang ini gitu. Kalau misalnya lu terbiasa sama teman-teman lu kan beda gitu sama ketemu orang-orang yang baru. Menurut gue sih salah satu pentingnya itu. Dan menurut gue dengan organisasi juga lu belajar buat profesional sih sebenarnya. Ibarat kalau misalkan dibilang kerja ya bukan sepenuhnya kerja, cuman lu ada tanggung jawab lah ibarat tentang terhadap hal-hal yang lu harus lakuin di podcast departemen lu misalkan atau mungkin posisi lu saat itu komunikasi. Ya menurut gue dibilang organisasi belajar profesional lah ya ibarat. Balik. Ya betul. Mau kalau misalnya kalian ya orang-orang mau berpikir nggak seperti gue ya nggak ada salahnya juga. Kalau dari gue penting itu sih. Iya benar sih. Gue organisasi yang penting kalau bisa lu ambil dari awal, menurut gue ambil dari awal. Karena gue organisasi, gue masuk IMA di tahun 2004. Dan menurut gue sekarang kalau misalnya bisa ambil dari awal, gue ambil dari awal ya. Karena gue cuman ambil organisasi itu bukan IMA. Nah itu kan proker gue ambilnya. Gue ngambil organisasi. Terus pesan lu buat junior yang mau organisasi?
Gimana nih? cara manage-nya antara kuliah Siapa dulu nih? dengan organisasi? Aldo dulu aja boleh, Aldo. Oh, gue lagi. Ada. Ya boleh. Pesan gue sih yang pasti manage waktu itu paling penting ya. Yang mana kuliah tuh pasti penting nomor satu. Tapi lu jangan sampai melupakan organisasi juga. Jadi kalau bisa mereka jalannya berdampingan gitu. Dimana di samping lu membentuk ilmu lu juga membentuk mindset dan karakter lu oleh organisasi. Yang mana itu sih worth it gue bilang. Karena di dunia kerja ataupun di dunia masyarakat, mungkin skill organisasi lu bakal lebih kepake daripada ilmu yang lu dapat di kuliah. Karena bisa aja ilmu yang lu dapat, ya mungkin aja di antara kalian yang semuanya maba itu ada 1 atau 2 orang atau 3 orang yang mungkin bakal jadi dosen masa depan. Dan itu mungkin memang ilmu yang bakal kesana kepake. Tapi kalau misalnya bagi kalian yang mungkin bakal jadi businessman atau mungkin bakal jadi bos, ya soft skill kalian atau social skill kalian ketemu orang itu lebih penting menurut gue ya. Itu sangat penting sih. Bosnya langsung yang ngomong ya. Iya ya kan. Kita jangan mau bawa, kita nih nggak usah ngomong ke calon bos siapa tuh nanti kan mereka kerja ke kita, kita kerja ke mereka, be. Sekarang udah. Amin. Amin. Aminkan saja, be. Kalau lu man. Kalau menurut gue sih, tentunya kalau buat nyimbangin waktu ya antara kuliah sama organisasi itu, lu mesti set prioritas dulu sih. Prioritas itu penting karena dengan prioritas itu lu bisa alokasikan usaha lu, alokasi waktu ke sana. Misalkan nih, kalau dari gue pribadi, emang gue prioritasin gue punya kuliah. Dalam arti, emang kita benar di sini kuliah kan dibayar. Barat kita kuliah tujuannya gue lulus dan kita organisasi supaya nambah pengalaman. Tapi kalau misalkan gue udah nambah, ibarat kalau misalnya dari gue sendiri, gue udah ada tanggung jawab dari sana, gue mikirnya, gue ada tanggung jawab sebagai anggota 5 nih misalkan. Terus ada tugas ini, gue harus bayar tugas ini baru bisa gue ke tugas. Cuman itu juga balik ke kita masing-masing kan. Ada orang yang sebenarnya suka menunda pelajaran, ada juga suka delay pekerjaan. Nah itu kalau itu bisa memaksa kalian juga sih, memaksa ibarat untuk memakai waktu kalian lebih bagus lagi. Soalnya menurut gue kalau misalkan tanpa organisasi, tanpa kegiatan lain selain kuliah tuh benar-benar cuma kuliah doang gitu loh, kayak nggak ada artinya lagi, cuma belajar doang. Jadi menurut gue penting sih buat organisasi. Itu sih paling. Jadi set priority lah, ibarat prioritas yang mana. Banyak tuh teman-teman gue juga kayak gitu. Udah kuliahnya kupu-kupu, begitu skripsi bingung SKP-nya di mana. Ujungnya pas di semester akhir, pas di tahun terakhir mereka sibuk sendiri cari serti. Iya benar, nyari seminar ya. Iya banyak tuh kayak gitu biasanya. Jadi serti itu kalau bisa di awal-awal lengkapin lah. Ikutin seminar, proker organisasi, kalau bisa ikut ya ikut gitu kan. Nah, next ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Berhubung ini kan online nih, banyak nih pasti masalah-masalah antara badan organisasi dengan pihak universitas. Ini pasti part yang ditunggu. Oke. Drama-drama kayak gini nih. Dok, apa dok? Unek-unek lu dok, buat kampus. Lu pernah ada masalah nggak sih sama kampus dari BEM? Entah sama fakultas. Sebenarnya sejauh ini masalah yang unek-unek yang paling mungkin bermasalah ya. Yang pasti kalau buat di BEM sendiri ya, itu penurunan BPEK sih. Yang mana penurunan anggaran untuk proker ya. Ya, jadi kan yang mana kalau misalnya lu anggapannya kayak lu program kerja, lu anggapannya mau jalan suatu kegiatan tuh, kan lu butuh modal usaha juga. Sedangkan modal itu baru bisa turun setelah laporan lu jadi. Jadi secara nggak langsung kayak lu tuh diharapkan untuk bisa berdiri sendiri dulu dengan uang lu sendiri, lu jalanin proker lu. Jadi kayak istilahnya lu nalangin proker lu sendiri, kalau misalnya udah kelar baru lu tidak balik duitnya gitu. Menurut gue tuh nggak bisa sih, karena pada dasarnya prosedurnya tuh nggak gitu. Kan di mana-mana proposal masuk yaitu lu dapat surat izin untuk kegiatan dan juga lu dapat uang untuk menjalani kegiatan itu. Yang mana kalau misalnya lu udah dapat surat izin ya berarti lu dapat juga uangnya. Itu normalnya kayak gitu. Dan itu sih menurut gue kayak semenjak sistemnya sekarang diganti dan
semenjak fakultas merasa seluruh lembaga itu mampu untuk dalam kata tanda kutip menalangi duit untuk proker mereka sendiri. Jadi mereka kayak membuat aturan yang sebelah pihak gitu. Yang mana emang pada dasarnya gara-gara proposal itu sendiri kita jadi ketergantungan sama fakultas. Tapi jadinya mereka malah jadi itu untuk malah nyerang kita gitu. Di situ sih yang gue kurang suka. Dalam artian kayak nggak bisa banget kayak sistemnya diubah ke yang ngenakin fakultas gara-gara ya mungkin ada sebab juga, mungkin ada permasalahan dari salah juga dari BEM periode lalu yang mana LPJ nggak kelar kan, mungkin itu juga salah satu faktor, tapi itu nggak bisa jadiin acuan bahwa setiap tahun bakal gitu menurut gua. Itu yang pertama. Yang kedua yang pasti ngomongin soal duit, fakta aja kita kuliah di Universitas Tarumanagara khususnya teknik sipil itu nggak murah biayanya. Ya anggapannya kita per semester ngabisin 11. Itu kita. Belum angkatan bawah kita, bisa aja lebih mahal lagi ya. Tuh, ditambah juga itu baru-baru biaya gedung, listrik segala macam. Belum ditambah dengan biaya SKS kita yang kita ambil. Ya itu untung kita bisa ngabisin sekitar 17 juta per semester. Sedangkan selama online gini, kita nggak pernah sekalipun nyentuh kampus. Dalam artian kita nggak ada nyentuh itu gedung untuk listrik, air, AC segala macam kan, lift. Tapi kayak pemotongan yang dikasih dari UNIF itu ke kita tuh nggak adil menurut gue. Kayak kalau pemotongan kemarin itu 600.000 itu kalau misalnya untuk kita BPP 11 juta, 600.000 itu kurang lebih sekitar 5% kurang mungkin, 500% lebih. Tapi untuk orang yang juga kayak, kurang adil sih. Ya kan? Tapi menurut gue, yang fakultasnya. Karena kan setiap fakultas nggak bisa disamain ya. Betul. Harga tiap fakultas tuh nggak bisa disamain. Betul. Terus kayak sorry to say ya, fakultas kayak Vkom ya, yang BPP-nya mungkin lebih murah daripada kita. Itu dengan dia dapat potongan 600.000, itu bisa aja udah 10%. Kita cuma 5% lebih dikit. Menurut gue tuh nggak bisa banget kayak kita bayar lebih mahal. Dalam artian, sedangkan kita nggak pakai gedung sama sekali, operasional kita nggak sentuh segala macam. Tapi kayak pemotongan kita dapat itu dikit banget gitu kan. Dimana pandemi ini nyari duit tambah susah, itu nggak bisa dipungkiri. Kita lihat fakta sekarang ya para pemain saham masih udah pada sadar ya, itu Garuda udah mau bangkrut ya. Garuda nggak pemain saham. Jangan beli. Ya, bukan. Oke. Tolong saham dan kode GIAA jangan dibeli dulu ya. Nanti kalian rugi ya. Karena lagi mau bangkrut. Kok jadi kayak gini? Kayak gitu dong. Iya, nggak boleh. Ya bayangin aja kayak sekelas itu aja pun bisa mau bangkrut. Apalagi ya mungkin kita yang masih di bawah sekelas itu ya. Yang kita nyari duitnya lebih susah. Tapi kayak pemotongan itu kayak nggak merata gitu. Menurut gua, dan itu pun mungkin dari Ormawa sendiri itu udah sempet diajuin. Tapi itu nggak ngefek. Dalam artian kayak udah berapa kali diajuin untuk pengubahan dari 600.000 jadi per persen. Yang mana mungkin lebih adil ya, 10% mungkin ya kan? Atau mungkin kalau bisa 20%. Gue juga pernah dengar. Ya kan? Betul. Cuman tapi itu diabaikan atau mungkin tidak diharapkan dari bagian UNIF sehingga tetap aja 600%. Dan yang gue kurang suka lagi, kayak pemotongan itu bagi orang yang belum ambil skripsi baru akan turun di semester depan. Bisa dikatakan kayak 1 tahun lu pemotongan 600.000, bukan 1 semester. Jadi kayak 1 semester lu potong 300.000 dengan BPP lu 11 juta. Itu cuma dipotong berapa persen? 3% paling, 3% kurang malah. Itu sih nggak ngotak sumpah menurut gua. Kayak ya itu sih kalau bisa. Ngomong-ngomong udah BPP paling mahal, gedungnya paling ngomong-ngomong Ya oke, mungkin yang paling mahal pertama dokter ya. Pertama dokter kan. Dan pertama dokter, kedua kita, ya kan? Kita kedua. Tapi gedung yang kita dapat oke lah. Gak bisa diomong sampai speechless nih. Oke lah. Punya lift walaupun sering rusak, sering nyangkut. Oke lah, ada AC, oke lah. Ada meja cukup banyak walaupun banyak yang jebol. Oke lah, kursinya cukup banyak walaupun ada paku di kursinya. Celana gue ada yang bolong gara-gara paku itu paku bikin celana gue 2 biji bolong. Itu sampah sumpah. Bolongnya masih di bawah lagi kan, di bawah kan? Ya kan, di bawah, dan kita bayarnya masih lebih mahal daripada mereka yang pakai. Kita nggak boleh menyerang lain. Dan itulah intinya yang gue bilang, UNIF kalau bisa sih lebih
dipertimbangkan lagi lah cara pemotongannya biar lebih merata. Yang mana kita teknik lebih banyak daripada fakultas kayak Vkom, ya kan, ataupun psikologi ya. Kita fakultas terbanyak kedua setelah ekonomi. Jadi dirasa juga nggak masuk akal dengan pemotongan gitu. Itu sih kalau dari gua mungkin. Nggak adil ya. Nggak adil, kurang adil. Itu membebani banget buat kita. Oke, terus ngomong-ngomong tadi yang anggaran yang lu bilang, menurut lu sebenarnya solusinya apa, Dok? Buat mungkin untuk teman-teman kita ke depannya, mungkin solusi yang seharusnya itu kayak gimana? Yang BPP? Bukan, yang proker. Oh, mungkin kalau buat yang proker itu kan mungkin lebih ke solusinya untuk para mahasiswa yang berorganisasi ya. Solusi yang gue bisa bilang sih cobalah untuk mungkin lebih disiplin dalam pembuatan LPJ. Yang mana mungkin itu kan bisa mengubah pandangan fakultas juga ke organisasi-organisasi, yang mana nanti mungkin perubahan sistemnya tuh bakal lebih better buat organisasi juga. Jadi kayak sistem talangin itu tuh bisa diminimalisir kan. Itu menurut gua sih gitu untuk BPEX. Bisa di DP dulu kali ya. Bisa di DP dulu kali. Iya, betul, atau mungkin ya. Betul. Jadi kayak misalnya lu bikin proker A, terus lu harus cari duitnya gitu. Lu harus cari sendiri duitnya. Misalnya sebesar nominal A, sekian juta gitu. Terus udah lu cari duitnya, akhirnya pas udah selesai dibalikin sama universitas. Setelah dibalikin duitnya buat itu buat apa? Kan udah selesai proker. Nah, itu loh makanya kan. Jadi kayak kan jadi nggak jelas sebenarnya. Dan aturan dari universitas malah kalau misalnya ada surplus mesti dibalikin ke univ lagi. Jadi kayak tuh kacau ya. Jadi mungkin universitas nih kalau dengar nih, kalau nonton bisa lah dirundingkan lagi. Ya coba dipertimbangkan lagi lah maksudnya. Kan nggak setiap periode juga semuanya gitu kan. Kan kayak dibilang di visi awal, ya pasti visi orang tuh membuat lebih baik kan. Cuman cepat atau lambat kan tergantung orangnya masing-masing juga. Tuh. Kalau Homan. Nah, ini gue sering denger nih, banyak nih masalahnya nih. Woi, kayak sering denger juga. Masalah apa aja, Man? Selama setahun, Man. Boleh lah, 1-2 masalah lah. Ini orang yang pertama ini sih, itu kan orang ini kalau ini itu biasanya kalau buat mic-nya Man, nggak kedengeran. Ya, halo. Suara kecil kali, Man. Kayak kurang deket mic-nya. Nah. Halo. Ya, halo. Oke, paling kalau misalkan buat dari gue sendiri, salah satu proker yang bermasalah itu CNE. Jadi kalau di CNE ini biasa kita harus pakai lab buat salah satu lomba, yaitu lab beton, buat lomba beton. Karena di lomba tersebut kita ngambil sampel dari kampus-kampus lain, kita tes, terus kita lihat yang paling kuat, yang paling berkualitas yang mana. Nah, kebetulan ibarat acara gue ini tuh disetujuin pada bulan November lah ibarat. Tiba-tiba pas masuk bulan Maret pertengahan, dia disetujuin dalam arti ini kamu nggak boleh pakai lab jadinya ya, karena ada alasan COVID gini. Nah, pada saat itu gue ngerasa nggak adil, karena kalau misalkan emang mau dibatalin atau mungkin dikasih pembatasan, kenapa nggak dari awal pas gue ngerencanain proker tersebut? Ibarat pas kita sebelum disetujuin, harusnya kalau udah disetujuin ya jangan ada mungkin pertidaksetujuan lagi, atau mungkin kalau misalnya emang ada pertidaksetujuan, lebih baik dilakukan berapa minggu setelah proker tersebut disetujuin. Jadi masih ada waktu buat plan A, plan B gitu. Nah, kalau misalnya pas saat itu tuh kebetulan udah pada daftar buat lombanya, dan kontestan dari kampus-kampus lain udah ngasih sampel lombanya ibarat udah nyampe untar. Nah, pada saat itu gue ngerasa pas gue mau ngebahas tentang proker gue dari pihak fakultas dan juga prodi itu sangat-sangat ini kayak tertutup lah, ibarat mereka bilang pokoknya keputusannya A, nggak boleh ada yang lain, kalian harus dengerin gitu. Akhirnya gue berlari ke salah satu lembaga yang mewakili mahasiswa di Untar, yaitu Lemawa, Lembaga Kemahasiswaan dan Alumni. Ke sana dikasih konsultasi, terus dari dia sih mendukung, ibarat dari Lemawa itu mendukung asal memenuhi protokol kesehatan. Karena di lab itu yang datang cuma 4-3 orang,
dan memenuhi protokol kesehatan semua, apalagi udah di swab dan juga dipakein masker dan face shield semua. Akhirnya dengan perjuangan yang tangguh oleh gua, Aldo, dan juga panitia lain, kita bicarain bareng sama dekan, yaitu Pak Harto, akhirnya boleh. Karena kalau misalnya salah satu masalah buat rokok itu sih, cuma kalau misalnya masalah-masalah yang internal sendiri, gue ngerasa sedikit kecewa dengan kondisi kayak gini. Gue kecewa terutama dengan diri gue sendiri, karena gue ngerasa IMA yang biasanya deket, yang akrab, jadinya nggak bisa terjadi di periode gue. Paling itu sih. Kalau misalkan buat yang lain-lain, sebenarnya hampir sama kayak Aldo juga sih, sebagian besar. Jadi gue nggak bakal ngulangin lagi. Tapi kalau di IMA juga gitu nggak, Man? Apakah proker-proker ditalangin, kita cari dananya dulu, baru turunin dananya, apa udah ditalangin dari awal? Iya, buat sebagian besar poker rata-rata begitu, Be. Jadi abis RPJ-nya, berarti RPJ itu pembukuan lah. Harusnya kalau pembukuan tuh acaranya udah kelar kan. Justru harusnya kalau misalkan biasanya itu kita abis ajuin proposal, berapa lama tuh harusnya turun. Nah, kalau misalkan tiap kali gue nanya alasannya kenapa lama, itu mungkin dari pihak kampus bilang, kalau dari keuangan, yang megang keuangan Untar itu nggak tiap hari datang. Dan yang gue nggak suka, ibarat ini loh, kita kan dari lembaga-lembaga kemahasiswaan di Untar, termasuk IMA, BEM Fakultas, DPM Fakultas, dan juga UKM-UKM, kita kenapa sih ngejalanin proker-proker? Tujuannya apa? Tujuannya utamanya buat ngebawa harum nama Untar gitu. Kalau misalkan emang lu nggak mau ada acara begini, kita mah gampang, tinggal nggak usah ngadain acaranya. Cuman dari merekanya kayak begitu, jadi kayak gue kesel aja, karena ibarat gak dihargain dan juga gak ngelihat kita punya usaha lah, ibarat kayak gitu. Paling itu sih. Oke, berarti kalau dari lu sendiri, masalah terutama dari COVID ya, karena COVID akhirnya proker-proker jadi terhambat, terus komunikasi sama universitas juga jadi susah. Betul. Jadi, paling masukannya buat universitas lebih memperhatikan lembaga-lembaga mahasiswanya lah, sama mahasiswa-mahasiswanya ya. Baik dari segi mungkin administrasi. Mungkin bisa dihubungin juga sih, Be, ke apa ya? Kalau misalkan nih, gua, Aldo, lu nggak pernah organisasi atau mungkin nggak punya pengalaman organisasi, pasti kayak nggak mungkin gitu paham kondisi-kondisi yang ada di kampus atau mungkin kondisi-kondisi yang terjadi di sekitar kita gitu. Nah, dengan organisasi jadinya tahu gitu loh, oh ternyata keputusan kayak gini tuh terjadi gara-gara apa? Ternyata hubungan antar kampus dan juga mahasiswa gimana, jadinya pada tahu juga gitu loh. Bener nggak? Kalau misalnya nggak pernah organisasi nggak tahu gitu ya. Enggak. Iya, benar. Mungkin mahasiswa lain nggak tahu ya ada masalah-masalah kayak gini. Ya, yang kerjanya mungkin bangun pagi, buka laptop, kelas, tutup lagi, mungkin. Ya, paling itu aja sih masukan buat universitas. Semoga universitas nonton ini ya, lebih diperhatikan lagi kesejahteraan mahasiswanya. Amin. Berundingkan lagi. Ntar tunggu Aldo jadi rektor lah. Ya udah. Boleh. Itu job baru ya berarti ya. Jangan-jangan nanti Aldo kalau jadi rektor sama aja. Aduh. Taunya nggak ada potongan ya. Iya, lebih parah kan? lagi. Kan potongannya masuk dompet Aldo. Lebih parah lagi. Aduh, jangan gitu dong, Man. Diam. Mau gimana pun juga kan. Oh, ya udah nggak apa-apa. Istilah kan kita yang gaji mereka ngapain ya kan. Jadi ya kita juga minta hak lah. Untuk lebih didengarkan juga. Suara boleh lah ya. Ya kan? Toh juga untuk universitas yang lebih baik. Benar. Oke lah, berhubung waktu, kita udah hampir 1 jam di sini. Wih, gak kerasa banget. Gak kerasa. Ya, thank you. Thank you juga, Be, udah ngundang gue lagi nih, 2 kali nih. Oke, siap. Thank you juga udah mau datang loh, 2 kali loh. Sebenarnya podcastnya mau sampai besok pagi, cuman karena ini aja, karena udah ngantuk, udah capek. Dan Zoom-nya nggak premium. Bukan gara-gara nggak premium ya? Iya, itu salah satunya. Karena Zoom-nya nggak premium, capek harus bolak-balik. Jadi kita sudahi, kita bertemu lagi di lain kesempatan, gitu ya.
Oke, Manto, thank you ya. Amin. Amin, oke. Sampai Oke, semoga thank you Thank banyak you. Be udah ngundang gua Be ya. Thank Sukses you. selalu, semoga Bray. pandemi cepat selesai dan kita bisa ketemu lagi semuanya. Amin. Semoga cepat selesai ya. Sukses selalu Bray, thank Tos you udah dulu. ngundang gua ya. Tos dulu dong. Nih jurus kepala